Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa teknik sipil yang hebat dan unggul. Selamat datang di channel Rumah Belajar Teknik Sipil Bareng Bangone. Pada konten ini kita akan mengenal lebih dekat mata kuliah teknologi bahan dan konstruksi. Perkenalkan, saya Dr. Isnyu Laone STMT, dosen pengampu mata kuliah teknologi bahan dan konstruksi pada program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Mata kuliah ini akan membahas berbagai jenis bahan konstruksi, karakteristiknya, serta aplikasinya dalam dunia teknik sipil. Kalian akan belajar bagaimana memilih bahan yang tepat, baik untuk bangunan gedung, jembatan, maupun infrastruktur lainnya. Pemahaman ini sangat penting untuk mendukung desain struktur yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Perguruan ini menggunakan metode campuran. Metode pertama, case-based learning, dilakukan melalui kuliah tatap muka dan daring dengan bobot 2 SKS. Kemudian, metode kedua, project-based learning, yang diterapkan melalui praktikum di laboratorium dengan bobot 1 SKS. Adapun media pembelajaran yang akan digunakan dalam perkuliahan ini meliputi pertama, LMS SPADA Universitas Haloleo, kemudian video interaktif, e-book, ruang kelas, dan laboratorium teknik sipil. Mata kuliah ini akan mendukung 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang tertuang dalam kurikulum program teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Haloleo tahun 2023, sebagaimana ditunjukkan pada layar video ini. Kalian akan menempuh 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang akan dirinci dalam 18 sub CPMK sebagai indikator spesifik untuk mengukur kemampuan akhir mahasiswa pada tiap tahapan perkuliahan. Sub CPMK 1, 2 indikator spesifik. Sub CPMK 2 terdiri dari 4 indikator spesifik. Sub CPMK 3 terdiri dari 6 indikator spesifik. Sub CPMK 4 terdiri dari 2 indikator spesifik. Dan sub CPMK kelima terdiri dari 4 indikator spesifik. Untuk mencapai ke-18 indikator sub CPMK tersebut, maka rencana pembelajaran mingguan yang akan dilakukan adalah: pertama, untuk pertemuan minggu pertama akan membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang kontrak belajar, pengenalan RPS, dan pengantar mata kuliah teknologi bahan dan konstruksi. Kemudian minggu kedua dan minggu ketiga kita akan membahas materi terkait dengan agregat, semen, dan air. Kemudian minggu keempat dan kelima kita akan belajar tentang mix design beton normal. Minggu ke-6 kita akan belajar tentang kayu dan logam. Minggu ke-7 kita akan membahas tentang keramik, genteng, bata, dan paving block. Kemudian minggu ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya, minggu ke-9 dan minggu ke-10 kita akan belajar tentang material polimer, serat, FRP, dan admixture atau aditif. Selanjutnya, minggu ke-11 dan sampai minggu ke-14 kita akan belajar tentang beton khusus. Minggu ke-15 kita akan pendalaman berkaitan dengan penyusunan laporan praktikum, dan minggu ke-16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Penilaian mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen, yakni pertama yaitu observasi dengan bobot 10%. Dalam observasi ini kita akan menggunakan rubrik penilaian. Kemudian tugas individu berupa tugas studi kasus dengan bobot 10%. Selanjutnya ada proyek kelompok berupa praktikum laboratorium berbasis hasil penelitian sebesar 40%, ujian tengah semester dengan bobot 15%, dan ujian akhir semester 25%. Jadi, pastikan bahwa kalian aktif dan terlibat di setiap sesi pertemuan. Baik, saya harap kalian bisa mengikuti perkuliahan ini dengan semangat. Mari kita belajar
berdiskusi, dan tumbuh bersama. Mata kuliah ini bukan sekedar teori dan wacana, tapi bekal menuju karir profesional. Sampai jumpa di sesi perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita lagi. Semoga semua tetap sehat ya. Dan semangat untuk kita terus belajar. Ya, hari ini ya kita akan melanjutkan pelajaran kita. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-11 ya. Jadi sesuai dengan rencana pembelajaran semester itu kita masuk pada materi beton khusus ya. Jadi materi ini sangat penting dan strategis ya. Karena kenapa? Karena yang kita paham selama ini itu berkenaan dengan beton apa? Konvensional. Jadi yang baru sudah kita belajar masalah beton konvensional. Jadi materialnya apa beton konvensional? Oke ya. Jadi agregat kasar, agregat halus satu pasir, kemudian air ya, dan semen. Ini adalah semen. Jadi sebenarnya beton konvensional itu mendapat berbagai macam kendala ya atau tantangan di lapangan ya. Misalnya kondisi geografis ya, kemudian pembebanan yang tinggi. Karena sekarang ini perkembangan struktur itu banyak struktur yang butuh beban yang tinggi ya. Misalnya bangunan tinggi, kemudian jembatan benang panjang, semua itu membutuhkan beban yang sangat tinggi. Dan beton normal itu tidak bisa menahan daripada beban-beban yang ada pada struktur tersebut. Sehingga perlu ada inovasi material yang bisa digunakan untuk kondisi-kondisi misalnya tadi ya, tantangan geografis, kemudian tantangan pembebanan, dan yang terakhir itu berkaitan dengan pertimbangan lingkungan ya. Jadi itu yang menjadi penting kita belajar masalah beton khusus. Jadi dalam pertemuan hari ini kita akan membahas masalah beton khusus. Tentu sebelum kita masuk ke beton khusus itu, pembelajaran yang intinya kita harus paham dulu apa itu tujuan daripada pembelajaran kita ya. Jadi harapan dalam FPS itu ya, bahwa kita akan setelah kita selesai kuliah ini, ada 4 harapan yang diharapkan kepada adik-adik sekalian. Yaitu pertama, kita bisa menjelaskan ya jenis-jenis daripada beton khusus. Kemudian apa kedua adalah ya, kita bisa memilih material yang sesuai ya. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi keunggulan dan keterbatasan masing-masing beton khusus. Jadi beton normalnya seperti itu ya, punya keunggulan dan keterbatasan. Sehingga jenis beton khusus itu kita perlu mengetahui apa keunggulan dan keterbatasan, sehingga kita bisa menentukan di tujuan keempat. Tujuan keempat itu adalah kita menentukan jenis beton khusus apa yang sesuai dengan infrastruktur yang akan kita bangun. Selanjutnya ini adalah semacam ilustrasi ya, untuk kita memahami daripada beton khusus. Ibaratnya bahwa kalau kita mengandaikan dari makanan ya, maka situ kita bisa melihat ada beberapa gambar ya. Anggap sebagai yang pertama adalah nasi putih sebagai dasar, ibaratnya sebagai beton normal, dan kemudian ada nasi spesial. Nasi spesial itu ibaratnya sebagai beton khusus. Oke. Oleh karena itu mungkin sebelum saya lanjut kuliah,
bahkan mungkin saya minta komentar dari adik-adik berkenaan dengan ilustrasi sini. Oke, siapa yang mau ini berkomentar masalah gambar ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi pada ilustrasi 4 gambar di depan itu kan kita bisa lihat ada nasi, terus nasi beserta ikannya, kemudian nasi beserta lauk yang banyak dan nasi spesial. Kita bisa mengandaikan bahwa nasi itu yang pertama adalah beton normal, di mana komposisinya itu dia lebih banyak lagi, jadi otomatis nutrisinya tidak terlalu terserap, ya tidak terlalu banyak karena lebih banyak karbohidrat dibanding proteinnya. Sedangkan pada gambar yang kedua itu antara nasi dengan proteinnya itu dia seimbang, jadi antara tenaga yang dihasilkan dari karbohidrat, tenaga itu bisa kita andaikan seperti kekuatannya beton. Jadi dia seimbang. Dan untuk yang gambar ketiga dan keempat itu kan dia berwarna, jadi otomatis ada bahan tambah di dalamnya. Dan juga kalau kita bandingkan dari harga nasi spesial dengan nasi yang biasa itu lebih mahal nasi spesial. Terima kasih. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Oke, saya kira itu ya sekilas daripada ilustrasi kita hari ini untuk menuju kepada beton khusus. Nah, apa itu beton khusus? Ya, sama dengan tadi yang namanya nasi spesial. Ya. Jadi ada beton normal, ya, kemudian ada yang namanya bahan tambah, ya. Jadi dalam slide ini kita lihat bahwa beton normal itu komposisinya adalah agregat kasar, agregat halus, kemudian semen dan air. Ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan beton khusus? Maka kita lakukan dua cara, ya. Cara pertama kita memodifikasi material, cara kedua adalah kita menambah bahan tambah. Ya. Saya kira yang lalu sudah kita belajar ya masalah bahan tambah, admixture atau aditif. Ya. Kemudian bagaimana kita modifikasi material? Ya, pertama itu bisa kita lihat dari sisi bagaimana kita berubah ukuran maksimum dari agregat. Ya. Kemudian bagaimana kita merubah ya jenis agregatnya. Ya. Misalnya dari agregat yang standar menjadi agregat yang bisa beton ringan, berarti jadi agregat apa? Agregat dasarnya dikurangi, apa dikurangi? Beratnya, ya. Bagaimana cara mengurangi beratnya? Kita ganti dengan apa? Nah, kita gunakan material ya? Materialnya seperti apa? Batu. Apa lagi? Kalau untuk kayak bahan daur ulang seperti styrofoam. Boleh styrofoam ya. Jadi bahan daur ulang styrofoam. Misalnya styrofoam itu mengganti apa? Mengganti pasir atau mengganti agregat kasar? Tergantung dari ukurannya lagi. Tergantung ukurannya ya. Jadi kalau ukurannya dia berupa yang perlu merambah, berarti dia mengganti apa? Pasir. Kemudian datang merambah, berarti dia mengganti agregat kasar. Ya seperti itu. Kemudian berikutnya itu kita mengurangi air. Yang untuk menentukan meningkatkan kekuatan sekarang beton itu, maka kita harus mengurangi air. Kenapa harus kita kurangi airnya? Untuk mengecilkan porinya, Pak. Supaya Pori beton itu kecil. pori beton itu bisa Kecil. Kenapa bisa kecil kalau airnya? Agar tidak terjadi perubahan beton. Kalau beton yang mana airnya apa? Apa yang terjadi masa kering? Berpori. Kenapa bisa berpori? Karena ada air yang di dalam beton, Pak, menguap. Jadi setelah penguapan itu betonnya jadi berpori, Pak. Oke ya, jadi pas saat betonnya itu sudah mengering, ya, berarti air yang ada di beton itu dia akan meninggalkan namanya Pori. ya. Jadi kalau besar porinya kekuatannya bagaimana? Akan berkurang, Pak. Akan berkurang. Kalau sedikit airnya akan
Positif porinya akan bertambah. Namun dalam pelaksanaannya apa yang terjadi kalau kita mencampur sedikit air dibandingkan dengan banyak air untuk beton normal? Nah, kesulitannya ini kan bagus sedikit. kalau apa? Kalau sedikit airnya, tingkat kesulitannya itu meningkat. Tingkat kesulitannya tinggi dibanding dengan yang banyak airnya. Ya. Oleh karena itu maka jika kita mengurangi air berarti kita harus menambah bahan cair, mencairkan beton ya, tambahan beton. Sehingga nanti kita berharap bahwa porinya kecil, walaupun dia sedikit airnya, tapi dikerjakannya juga agak cepat, mudah ya. Namanya ability-nya bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu kita menggunakan material alternatif ya. Material alternatif itu bisa dari bahan limbah industri. Bahan limbah industri seperti apa? Ya, kayak ya, ya seperti itu. Kemudian kita menggunakan bahan aditif. Ya, jadi penggunaan bahan aditif itu bisa ada yang bisa mengurangi air, ada yang menunda proses perkerasan, ada yang mempercepat proses perkerasan ya. Kemudian ada yang bisa membuat beton berbusa ya. Jadi sifat-sifat inilah yang menjadikan beton khusus ya. Kemudian selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi diskusi ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Dari penjelasan tadi. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 7. Ya, saya butuh cuma 3 orang ya dalam sesi ini. Dari sisi ini dulu ya. Perkenalkan, saya Laniati. Baik, di sini saya akan bertanya mengenai materi yang telah dijelaskan dari Bapak dosen tadi. Di mana materi yang ingin saya tanyakan yaitu dalam merancang struktur beton yang berada di wilayah pesisir dengan tantangan lingkungan yang korosif. Bagaimana cara kita memilih jenis beton khusus yang tepat agar mampu bertahan terhadap pengaruh air laut, khususnya terhadap korosi? Baik, sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bertanya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pembangunan konstruksi yang ramah lingkungan, apakah mungkin mengganti semen Portland secara penuh dalam pembuatan beton khusus? Intinya bahwasannya ya, kalau daerah-daerah yang agresif ya terhadap beton itu, misalnya di daerah laut ya, ataupun untuk daerah-daerah yang ini yang menghasilkan bahan-bahan limbah dari industri ya, maka pilihan kita adalah bagaimana supaya garam ataupun sulfat yang ada di zona 3 itu bisa tidak menerobos secara langsung menuju kepada belakang. Maka yang kita persempit adalah dia pakai jalan ya, jalan masuknya ya, jalan masuk ke kurangan. Bukan jalan masuknya kita kurangi dia maka biar kita jatuh pada beton yang tidak air ya. Jadi diskusikan nanti itu ada beberapa kasus yang sudah saya buat ya. Nah, kalau bisa kita bagi jadi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Jadi kasus itu adalah proyek-proyek yang ada di kota Kendari ya. Jadi kota Kendari itu ada beberapa proyek yang kita bisa lihat itu. Pertama itu proyek apa? Jembatan Teramas. Ini apa lagi? Gedung restoran baru. Ini kota Samoleo. Ini apa lagi? Bendungan Amero. Ada namanya bendungan Amero. Silakan dibagi kelompoknya. Kita bagi 4 kelompok untuk mendiskusikan kira-kira ya
jenis beton-beton apa saja yang digunakan pada tempat proyek tersebut. Oke ya? Silakan dibagi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan sedikit dari hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang pembangunan spillway Bendungan Ameroro. Pada pembangunan spillway Bendungan Ameroro itu kan membutuhkan beton yang sesuai dengan fungsinya, khususnya pada spillway-nya itu dia menggunakan ukurannya relatif besar, jadi menggunakan beton massa, dan juga untuk saluran peluncur memakai beton mutu tinggi karena dimensinya kecil, kurang lebih 1 meter. Namun untuk menahan beban dan gesekan tinggi, sementara itu saluran hilir cukup menggunakan beton normal atau pracetak. Jika debit kecil menggunakan beton mutu sedang, namun jika struktur besar tetap butuh beton mutu tinggi untuk daya tahan jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 2 tentang pembangunan gedung rektorat baru Universitas Haluoleo dibangun dengan 9 lantai. Jenis beton apa saja mungkin yang digunakan. Jadi pembangunan gedung rektorat baru Universitas Haluoleo yang terjadi atas 9 lantai membutuhkan strategi pemilihan jenis beton yang tepat dan efisien, tergantung dengan kebutuhan struktural dan kecepatan konstruksi. Beton pracetak sangat cocok untuk fondasi dan tiang pancang karena proses produksi dan pemasangannya cepat dan terkendali. Untuk kolom dan balok digunakan beton mutu tinggi agar mampu menahan beban dan momen lentur besar serta menjamin umur struktur jangka panjang. Pada elemen lain seperti pelat, tangga, dan plafon digunakan normal mutu standar 25 sampai 30 MPa yang lebih ekonomis. Di area dengan tulangan padat dan bekisting rumit digunakan self compacting concrete atau SCC karena dapat mengisi cetakan tanpa pemadatan mekanis. Kombinasi berbagai jenis beton ini bertujuan untuk menunjang kekuatan, kecepatan, dan kualitas pembangunan secara optimal. Terima kasih. Saya selaku perwakilan kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami mengenai proyek pembangunan jembatan pada jembatan Batera Mas yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana kami merangkum jenis-jenis beton apa yang digunakan dalam pembuatan jembatan Batera Mas yang ada di Kendari ini. Yaitu dalam pembangunan jembatan Batera Mas di Kendari, pemilihan jenis beton disesuaikan dengan kekuatan struktur, hubungan laut, dan teknik pelaksanaan. Jenis beton yang digunakan yaitu beton mutu tinggi, digunakan pada pilar dan balok utama karena kekuatannya yang sangat tinggi. Terus di bagian bawah struktur yang terpapar air laut digunakan beton impermeabel yang tahan sulfat dan klorida. Terus beton khusus selanjutnya yaitu ada beton massa, di mana beton massa ini dipakai untuk elemen besar seperti fondasi dan abutmen dengan memperhatikan pada pengendalian panas filtrasi. Terus selanjutnya menggunakan beton khusus yaitu beton pracetak, dimanfaatkan untuk efisiensi waktu dan kualitas khususnya pada girder dan plat lantai. Terus beton khusus selanjutnya yaitu beton SCC, di mana digunakan pada bagian tulangan padat karena mampu mengalir sendiri tanpa alat bantuan vibrator. Kemudian menggunakan beton serat yang dimana fungsinya itu untuk mengurangi retak pada elemen sekunder. Dari beberapa kombinasi
berbagai jenis-jenis beton ini memastikan ketahanan, efisien, dan durabilitas jembatan dalam jangka panjang. Baik, itulah hasil dari diskusi kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah jawaban ya. Ya sudah baik ya. Jadi intinya itu kita pahami karakteristik dari masing-masing beton. Tadi beton massa kita kenal dari mana? Jadi pada saat kapan volume betonnya? Jadi kalau volumenya besar, ya, dimensinya besar, apakah misalnya dia di bendungan, apakah dia misalnya di jalan atau misalnya di jembatan, kalau dia volumenya besar, kemudian dimensinya juga misalnya di 1 meter, dia kita ada kepada beton massa, ya. Dari 3 kasus itu saya kira cukup ya untuk memberikan pemahaman adik-adik berkaitan dengan beton khusus. Selanjutnya ada tugas ya, tugas kelompok juga berkaitan dengan kasus ya. Jadi ini tugas nanti akan dibahas dalam 3 pertemuan ya, pertemuan 12, pertemuan 13 dan pertemuan 14. Tujuan daripada ini, tugas kelompok ini adalah bagaimana kita bisa memahami secara keseluruhan ya berkaitan dengan jenis-jenis beton. Juga nanti saya akan memberikan kuis ya. Silakan dibuka di pada nanti ya, termasuk absennya ya, absensinya silakan diisi ya untuk pertemuan hari ini ya. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan ya? Tugas-tugasnya? Jelas Pak. Jelas ya? Iya Pak. Nah, terakhir sebelum kita tutup kuliah kita hari ini ya, saya mohon ada salah satu mahasiswa yang melakukan review daripada pembelajaran kita hari ini. Perempuan, silakan. Dari pembelajaran tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perbedaan antara beton konvensional dengan beton khusus. Jadi definisi dari beton khusus itu adalah beton yang dirancang secara khusus dengan karakteristik tertentu untuk mengcover atau menutupi kebutuhan konstruksi yang tidak dapat dilakukan oleh beton normal. Dan juga tadi ada beberapa jenis beton khusus, contohnya itu seperti beton SCC atau beton alir yang menggunakan bahan tambah seperti super plasticizer, dan juga ada beton geopolimer yang tidak menggunakan semen Portland sama sekali, ada juga beton polimer, dan juga ada beton kedap air yang biasa digunakan pada kondisi alam yang memiliki kelembapan tinggi. Sudah memberikan informasi yang mendalam terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Saya harap bahwa apa yang disampaikan oleh salah satu siswa ini itu bisa juga dipahami oleh yang lain ya. Oke, saya kira untuk pertemuan kita hari ini saya pikir sudah cukup ya untuk kita bahas masalah pengenalan dasar berkaitan dengan beton khusus. Sebelum saya menutup kuliah hari ini, ada pantun yang saya ingin bacakan ya. Ke pasar beli jagung merah, pagi lupa beli kelapa muda. Rajin belajar di bangku kuliah. Kerja mapan, jodoh pun ada. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya. Semoga kita tetap semangat untuk kita belajar. Dan akhirnya saya ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.